YouTuber dan aktivis sosial Pratiwi Novianti atau yang akrab disapa Teh Novi, menggelar konferensi pers pada Senin, 28 Oktober 2024. Ia ingin meluruskan beberapa hal terkait kasus donasi untuk pengobatan korban penyiraman air keras yang bernama Agus Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Novianti. Saya adalah konten kreator sosial di Indonesia. Bismillah. Assalamualaikum, kita mulai pada saat tanggal 5 September 2024. Saya mendapatkan DM dari keluarga Mas Agus, yaitu inisial W. Beliau meminta bantuan terhadap kami untuk di-up ke media terkait kasus penyiraman air keras yang menjadi korban adalah Mas Agus, dan adanya permohonan juga agar dibantunya open donasi ke yayasan kami. Tanggal 6 September, Saudari W masih mengechat Instagram saya dan juga admin saya terkait kunjungan ke rumah Mas Agus itu belum terrealisasi, karena saya jujur masih banyak kegiatan pada saat tanggal tersebut untuk membantu ODGJ di luar kota, di luar daerah. Masih mengechat sampai saya datang itu di tanggal 12 September 2024. Nah, saya di situ bertemu dengan Mas Agus. Ya jujur secara keadaan saya melihat kondisinya pertama kali sangat memprihatinkan karena luka bakar sekujur tubuh dan kondisinya waktu itu baru banget keluar 1 hari dari rumah sakit itu. Terus pada saat pertemuan itu Mas Agus secara gamblang dia meminta bantuan dan pendampingan dari yayasan kami, yaitu Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan, terkait pengobatan dan juga keadilan. Setelah pertemuan tersebut, kita berinisiatif dan keluarga juga meminta agar adanya open donasi yang diselenggarakan oleh yayasan untuk pengobatan dari Mas Agus. Karena waktu itu posisinya kita pulang dari rumah Mas Agus itu sudah larut malam. Saya tanggal 13 Septembernya melakukan open donasi di Instagram saya untuk pengobatan Mas Agus. Terus 13 September kita melakukan open donasi, dan pada saat tanggal 14 kita meng-up di YouTube saya gitu. Supaya apa? Supaya masyarakat bisa bantu lebih luas lagi, karena kondisi Mas Agus pada saat itu butuh sekali penanganan yang cepat untuk operasi matanya. Gitu. Jadi karena kondisinya saya merasa Mas Agus ini pada saat itu membutuhkan donasi yang banyak gitu, karena untuk pencakapan mata, pengganti bola mata dan lain-lain gitu. Nah, karena kita mendapatkan informasi pada saat pertama mata kanan itu masih bisa untuk adanya operasi, mata kiri emang sudah tidak bisa diselamatkan waktu poin pertama ya. Makanya saya ngehubungin Bang Denny Sumargo, Bunda Ashanti, Uya Kuya, permohonanlah agar dibantu mendapatkan perhatian yang lebih dari masyarakat. Pada saat tanggal 23 adanya podcast tersebut, saya sengaja sebenarnya untuk tidak hadir. Kenapa? Karena saya tidak mau nanti ada omongan saya dibilang pansos atau saya cari perhatian masyarakat gitu. Saya enggak melakukan hal tersebut. Saya hanya menyiapkan transportasi dan supir antar jemput oleh Mas Agus gitu. Pada saat selesai podcast, Bang Denny Sumargo itu sempat ngechat saya, "Nov, nanti dicantumkan ya nomor rekening yayasan." Baik Bang, Masya Allah, terima kasih banyak. Tapi ternyata, maaf sorry saya diserang. Tapi ternyata di balik itu semua, Mas Agus dan keluarga meminta agar donasi tersebut atas nama Mas Agus saja. Itu permintaan dari pihak keluarga, seperti itu. Kami pun tahu pada saat
sudah ada tayangan di YouTube Bang Densu gitu. Kita melihat oh yang dicantumkan rekening Mas Agus. Kita hanya bilang nanti minta tolong untuk transparansi agar kita bisa monitor semuanya, itu saja. Jadi sempat ada penggalangan donasi di luar dari sepengetahuan yayasan, itu kita tahu karena dapat tag dari salah satu follower saya gitu. Saya sempat menanyakan, Mbak ini kok open donasi, apa benar gitu, takutnya kan ada orang yang cari-cari kesempatan, tapi mereka membenarkan bahwa mereka open donasi juga di tempat lain gitu. Dan kita sebenarnya tidak mempermasalahkan itu, walaupun ini open donasinya secara personal ya, bukan atas nama yayasan. Seperti itu. Terus kita lanjut tanggal 29 September 2024. Saya dihubungi salah satu keluarga, katanya ada yang mau ketemu Tenovi katanya gitu, ketemu di rumah sakit, salah satu rumah sakit di Jakarta. Itu adalah staf ahli dari Kementerian Sosial ya, atas nama Ibu Aini. Nah saya kan menyambut baik siapapun ketika mau bertemu, ya kenapa enggak gitu. Akhirnya kita bikin janji lah untuk ketemu di tanggal 3 bersama Ibu Aini juga. Saya juga sempat dikasih kontaknya langsung sama beliau. Kita sepakat untuk sama-sama melihat keadaannya Mas Agus seperti apa, dan kita mau mencari jalan keluar yang terbaik untuk kondisi Mas Agus gitu. Setelah berjalannya waktu, saya meminta untuk mutasi agar dilampirkan. Saya bilang, Mbak, boleh minta tolong, waktu itu kita komunikasi sama anak dari W, yaitu Mbak W juga, itu meminta mutasi rekening yang sudah berjalan dari awal sampai akhir. Tetapi beliau belum memberikan pada saat waktu itu, dengan satu hal dan lainnya, yang sampai akhirnya pada saat di tanggal 4 itu saya sedang bantu ODGJ. Terus akhirnya saya berinisiatif untuk merekam, untuk bentuk transparansi dari pertanggungjawaban terkait donasi tersebut. Akhirnya pada tanggal 4 tersebut itu tidak ada disampaikan, dan Mbak F ini pura-pura lebih cenderung tidak mengetahui apa yang terjadi, donasinya untuk apa, itu dia tidak menceritakan. Padahal sudah ada transferan ya Mas, sudah ada transferan yang keluar, dan itu ke nomor rekening Mbak F itu ya. Kenapa saya panggil semuanya? Saya hanya minta tolong transparan, karena sekali lagi itu amanah yang nantinya saya bakal ditanyain sama donatur. Tenovi, sudah apa itu donasinya, untuk apa? Sudah belum melakukan operasi dan lain-lain. Dan pada saat akad pertama adalah untuk operasi kesembuhan dari mata Mas Agus ya. Gitu. Di awal video sampai akhir saya masih menanyakan terkait donasi. Mereka menjelaskan donasi yang keluar itu hanya di split awalnya gitu, karena ATM beliau adalah rusak katanya ya, rusak. Terus takutnya butuh donasi besar, jadi bisa di backup sama istrinya katanya gitu, butuh pengeluaran besar. Terus saya menanyakan, jadi uang yang di istrinya itu masih utuh? Masih, semuanya yang di split masih utuh? Masih, katanya statementnya seperti itu. Sampai Mas Gedi telah datangnya, akhirnya Mas Gedi datang, tidak ada pembahasan terkait donasi yang keluar juga. Pada saat di jalan ya Mas, kita baru berbicara terkait uang yang 90 juta itu udah ditanyakan belum? 95,8 sekian lah ya, sudah ditanyakan belum? Terus saya bilang, donasi uang apa gitu, saya nggak tahu soal 90 juta sekian itu. Ternyata uang 90 juta sekian pernyataannya adalah untuk bayar hutang rumah gitu ya. Sekali lagi dijelaskan, pada saat ditanyakan untuk bayar hutang rumah. Dan disitu jujur saya kaget, karena apa ya, saya kan di sini meminta tolong. Terus saya juga merasa ini adalah tanggung jawab saya. Prioritas Mas Agus adalah untuk operasi matanya agar segera bisa melihat seperti sedia kala. Walaupun misalnya ada terkendala sedikit, seenggaknya dia masih bisa
melihat dengan satu mata awalnya kan saya tahu dia hanya bisa pertahankan satu mata aja gitu. Terus akhirnya saya menanyakan itu adanya permintaan maaf dari keluarga dan kejujuran atas uang yang sudah dipakai.